Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atin Kartini dari jurusan Ilmu Administrasi Negara semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Informasi yang saya dapat ini berasal dari teman saya yang berkuliah di Universitas Serang Raya tersebut, yaitu Emily Fakhrudin semester 1 jurusan akuntansi dan Syifa Urrohmah semester 3 jurusan Sistem Informasi. Jadi teman-teman, Unsera menggunakan situs Bada untuk proses pembelajarannya dan menggunakan akademik unsera.ac.id untuk melihat KHS, KRS, dan tagihan pembayaran. Kita langsung aja ke Sepada nih teman-teman. Jadi langsung aja ke gimana sih cara ngerjain Sepada ini. Nah, kita tinggal klik di Google Chrome Sepada unsera.ac.id. Nanti akan muncul tampilan seperti masuk gitu ya. Nah, tinggal diklik yang kurang lebih itu kolom warna oranye, diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kode NIM sama password. Nah, passwordnya ini dibuat sama mahasiswanya, jadi untuk meminimalisir penyalahgunaan data, jadi dibuat passwordnya sendiri. Nah, habis itu udah masukin NIM sama passwordnya, tinggal diklik login. Habis login muncul nih beberapa KBM yang kita ambil di SKS, di kartu rencana studi kita. Nah, habis itu kalau misalnya kita mau masuk kelasnya nih, tinggal klik item masuk kelas di pojok kanan bawah. Nah, habis itu diklik, nanti muncul beberapa KBM ini nih teman-teman. Jadi ada KBM 1 sampai 14, terus ada UTS sama UAS juga. Nah, gimana sih cara ngerjain UTS sama UASnya? Nah, ngerjain UTS sama UASnya itu gampang. Jadi kita tinggal klik item UTS-nya, lalu lihat soalnya, kan nanti ada muncul soalnya. Nah, habis itu cara jawabnya gimana nih? Cara jawabnya itu ditulis tangan teman-teman. Jadi teman-teman aku tuh yang dulu saya tuh tulis tangan, nanti difoto jawabannya. Habis itu diupload di kolom jawabannya itu. Tapi ada juga dosen yang minta untuk dibuat dokumen, diketik gitu. Jadi nanti tinggal diupload gitu di dalam jawabannya. Nah, untuk pengerjaannya itu di situs pada ini cuma 1 kali, jadi pas ujian itu berlangsung tuh. Nah, ngomong KBM, nah cara ngupload di materinya gimana sih? Nah, kita klik misalkan di KBM 1, klik kan. Nah, di samping kiri itu ada beberapa item juga nih, ada info, ada materi, terus ada tugas, ada kelompok belajar, ada rombongan belajar, ada verifikasi dosen. Nah, apa aja sih ini gitu, ini tuh apa aja nih. Jadi gini nih, info itu yaitu pemberitahuan kita dimana kita tuh akses terakhir di Sepada ini. Terus kalau misalkan materi pertemuan itu, misalkan KBM 1 materi pertemuan 1 gitu. Nah, tugas itu misalkan kalau ada tugas kita lihat di sini, nanti diupload di kolom tugas, ada kolom yang buat ngupload tugasnya. Nah, habis itu kelompok belajar ini yaitu kalau misalkan ada diskusi kelompok nih ya, kita lihat nih kita sekelompoknya sama siapa aja. Tapi terkadang ada juga dosen yang suruh buat kelompok belajar itu manual, jadi via chat grup di WhatsApp gitu. Nah, selanjutnya ada rombongan belajar. Untuk rombongan belajar itu adalah mahasiswa ngambil kredit semester tersebut. Nah, untuk verifikasi dosen itu adalah menjelaskan dosen, pemberitahuan apakah dosen itu udah absen atau belum gitu. Nah, kalau misalkan kita mau udah selesai nih MK-nya, tinggal logout. Nah, untuk absensi itu sama aja, maksudnya absensi di sini tuh gampang. Jadi tinggal login, terus masuk kelas, terus masuk KBM-nya. Nah, ada item-item KBM di situ. Ada KBM itu ada yang warna oranye, ada merah, ada warna hijau. Nah, kalau yang warna oranye itu KBM yang udah dilaksanakan. Kalau yang warna hijau itu yang dilaksanakan. Nah, kita klik yang dilaksanakan kalau kita mau absen. Nah, otomatisasi kita udah ke absen. Nah, kalau untuk yang warna merah itu adalah KBM yang belum terlaksana kayak gitu. Nah, untuk misalkan kita mau lihat KHS, KRS, tagihan pembayaran dan lain sebagainya, jadwal kuliah itu ada di portal akademik unsera.ac.id. Nah, kita tinggal klik di Google Chrome, nah akan muncul tampilan seperti ini. Masukin kode NIM, password, nah tinggal di login. Nah, habis itu
ada nih item-itemnya jadwal perkuliahan di jadwal kita. Nah, ada absen dosen itu nanti dosennya minta verifikasi ke mahasiswa. Nah, verifikasinya itu di Spada yang tadi saya jelasin. Nah, habis itu KRS. Nah, KRS di sini itu yaitu sama kayak yang lain. Misalnya kita udah masuk ajaran baru nih, kita klik ya KRS. Nah, habis gitu kita tambah KRS. Nah, habis itu kita pilih semester berapa, terus kelas apa. Ada kelas pagi sama kelas malam. Kalau kelas pagi itu buat reguler, kalau kelas malam itu buat non reguler. Non reguler itu artinya buat karyawan gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal ngisi sesuai jadwalnya, sesuai semester 3 itu. Misalkan semester 3 ada 8, kita isi, dan itu disimpan di print. Nah, akan muncul kan, pas di print itu akan muncul dosen pembimbingnya. Nah, habis itu kita minta validasi ke dosen pembimbingnya. Nah, habis itu baru melakukan pembayaran kayak gitu. Nah, untuk KHS itu tinggal klik item KHS, nanti akan muncul kayak gini tampilan seperti ini. Nah, habis itu kalau misalnya kita mau lihat IP kita berapa nih, jadi kita tinggal print. Nah, habis itu muncul nih IP kita misalkan 3,78. Nah, setelah itu untuk tagihan pembayaran itu yaitu semua biaya yang kita harus bayar di semester ini, atau enggak sisa pembayaran kita tuh berapa nih, kita pernah tahu kan kita misalkan mau bayar gitu ya. Nah, setelah itu di situs ini pasti ada kelemahan sama kelebihannya nih ya. Nah, kelebihannya itu yaitu fiturnya, menurut saya fiturnya udah lengkap. Dari mulai Spada juga udah lengkap, absen dimudahkan kan. Terus setelah itu untuk upload tugas itu kan, untuk upload tugas juga kapasitasnya besar sampai 50 MB tuh, dari 500 KB sampai 50 MB. Nah, habis itu kita juga bisa ngeliat kalau misalkan ada kuis, kita bisa lihat langsung nilai kuis kita. Jadi buat acuan kita untuk kuis selanjutnya itu lebih semangat lagi gitu. Nah, untuk kelemahannya yaitu biasa kan di situs ini kan nggak mungkin 1 atau 2 orang, banyak kan mahasiswa yang di situ banyak. Nah, habis gitu tinggal misalkan ada kendala nih, error. Ada kendala, biasanya mahasiswa itu kendalanya di absen, kalau enggak di penguploadan tugas. Jadi biasanya dari pemaparan teman saya itu misalkan dia udah ngupload tugas ke kolom tugasnya, tapi tiba-tiba pas dilihat lagi, di cross check lagi hilang gitu teman-teman. Jadi harus dikirim ulang lagi, kan ribet gitu ya. Sedangkan kan jaringan nggak selamanya selamanya lancar gitu. Jadi kelemahannya dari situs ini sering blank atau error karena kan banyak yang akses. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.